Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Aktivitasku sebagai berumah tangga aku awali menemani adik Jia, Bang Rizkynya itu, karena beberapa hari libur sekolah, jadi aku bawa ke taman bermain Tanah Lapang Merdeka Pematang Siantar. Untuk teman-teman yang khususnya Pematang Siantar, boleh ditulis di kolom komentar untuk hadir absennya. Oke teman-teman, di sini aku masih lanjut untuk menemani, untuk menyederhanakan kebahagiaan ke mereka ini sangat simpel dan sederhana ya teman-teman. Aku tuh sangat bahagia karena ada aktivitas yang bermanfaat yang bisa aku tunjukkan, yang bisa aku berikan. Dan tidak lupa sebelum pergi aku membawa air minum 1 botol dari rumah, jadi lebih menghemat uang ya, tidak lagi beli air minum di luar rumah. Karena setelah berolahraga alangkah baiknya untuk meminum air putih ya teman-teman. Oke, sehabis dari sini aku lanjut ya teman-teman untuk belanja ke warung grosiran di daerahku karena ada beberapa kebutuhan yang harus kubeli. Dan ini udah sampai di rumah ya teman-teman, langsung aja aku bongkar untuk belanja kebutuhan sembako. Pertama-tama ada liquid satu rentengnya ini 10.000. Nah, ini pemakaian 2 minggu ya teman-teman. Kemudian ada minyak makan 1 liter 17.000. Ada sabun mandi itu 3 biji itu 10.000, kalau satuannya 4.000. Nah, aku beli 3 biji aja 10.000. Kemudian sampo adik Jia Bang Rizkynya itu 5.000 serenteng. Ada untuk pembersih gigi ada 5.000 ya teman-teman, 1 kotak kecil. Nah, untuk pemakaian minyak makan di sini aku memilih minyak kita. Ada beberapa teman yang komen katanya lebih boros ya menggunakan minyak kita karena 1 kali menggoreng aja udah hitam. Nah, tergantung ya teman-teman untuk pemakaian kita menggoreng apa. Kalau misalnya tidak terlalu hitam, kenapa enggak bisa untuk dipakai 2 kali. Nah, di sini aku memilih ya teman-teman untuk 2 kali. Lanjut ya teman-teman, ini aku lagi mau menyetrika, udah waktunya seminggu sekali. Seperti biasa pakaian seperti sekolah, pergi ke undangan, yang penting-penting ya itu aku memang benar-benar detail untuk menyetrikanya. Tetapi seperti pakaian hari-harian, apalagi aku memiliki 2 orang anak, nah itu banyak ya pakaiannya. Nah, itu aku tidak terlalu detail ya, seperti semprot-semprot, lalu kemudian disetrika untuk secukupnya aja dan langsung dilipat. Dan seperti biasa menemani aktivitasku, aku mau sharing tentang yang bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman ya. Jika bermanfaat, jangan lupa bantu support aku dengan tekan tombol subscribe-nya. Dan teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, yang kubahas di videoku tentang gaya hidup minimalis, hidup sederhana, tips hemat, tentang hidup berkesadaran. Judul yang kubahas kali ini adalah ada beberapa yang harus dilakukan hal sederhana untuk memperbaiki kondisi keuangan. Apa aja itu? Ikutin terus ya. Hal sederhana yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan yaitu mencari sumber pendapatan. Mungkin kita untuk mengandalkan satu pemasukan itu tidak cukup kestabilan keuangan, dan itu solusinya mencari pemasukan baru. Contoh, kita sebagai berumah tangga yang hanya bisa di rumah dengan kita sebagai konten kreator salah satunya ya teman-teman, dan menjadi affiliate atau mungkin usaha kecil-kecilan di rumah. Nah, kita tergantung untuk kemauan dan diri kita apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau misalnya kebutuhan di dalam keluarga itu selalu bertambah, mengandalkan satu pemasukan itu jadi tidak cukup juga ya teman-teman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita untuk beralih ke yang memudahkan kita stres, yaitu hutang, dan itu tidak baik dampaknya. Dan intinya kita menyerahkan seluruhnya kepada yang di atas. Selagi kita mau berniat dan berusaha, pasti ada jalan ya teman-teman, dan itu pasti ditunjukkan dengan cara-cara masing-masing. Dengan kita hanya bisa berusaha, yang mana kita harus ikuti dan jalani untuk menambah penghasilan. Yang pastinya pekerjaan sesuatu itu yang halal ya teman-teman, jangan yang membuat dampak kita menjadi yang hal yang tidak baik.
Berikutnya yang kedua yaitu utamakan sedekah. Sedekah juga menjadi poin penting yang diangkat. Mengutamakan sedekah berarti mengingat bahwa sebagian dari apa yang kita miliki ada hak orang lain yang di dalamnya. Selain sedekah, zakat dan infak juga menjadi bentuk berbagi yang sangat dianjurkan. Karena kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga membawa keberkahan pada rezeki yang diperoleh. Dan sedikit informasi ya teman-teman, untuk sedekah adalah artinya membelanjakan harta untuk mendekatkan diri kepada yang di atas. Sedekah bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara seperti memberikan uang, barang, tenaga ataupun sikap. Bukan hanya kita menilai dengan sedekah materi aja ya teman-teman, karena banyak jenis sedekah. Contoh sedekah kecil dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan seperti senyum, berbagi waktu, membantu orang lain dengan sedekah tenaga, membagikan ilmu, bertutur kata baik, berbuat baik kepada teman dan tetangga, atau kepada orang yang tidak dikenal. Oke teman-teman, contoh kecil lainnya juga seperti materi, mungkin kita yang belum mampu, jangan tunggu mampu dulu untuk bersedekah. Nah, membagikan kepada orang tua itu adalah salah satu yang paling utama juga. Bisa kita memberikan bukan dengan secara uang tunai, bisa kita ganti seperti gula, minyak, beberapa sembako ya. Nah, itu adalah, rasa tanda syukur banget ya teman-teman, bahwasannya ada sedikit kita berbagi itu adalah hal yang kita lakukan dan semoga itu selalu dilancarkan. Oke teman-teman, di sini aku stop dulu untuk menyetrika karena cuacanya, sedikit mendung gelap-gelap. Jadi ada beberapa kain yang udah kering, itu aku angkati semua ke dalam rumah dan setelah mengangkat dari luar jemuran ini aku lanjutkan lagi untuk menyetrika pakaian. Dan yang terakhir, hal sederhana yang dilakukan memperbaiki kondisi keuangan yaitu tambah value agar jadi magnet uang. Value ini untuk bisa menambah nilai diri ya teman-teman. Karena memperbaiki kondisi keuangan bukan hanya tentang mengatur pengeluaran, tetapi juga bisa menambah value. Karena setiap manusia itu memiliki value ataupun nilai-nilai yang ada di hidupnya ya. Nilai ataupun keyakinan tersebut menjadi pedoman seseorang dalam bersikap di kehidupan sehari-hari ataupun pada dunia pekerjaan. Sebaliknya, value mengatur keuangan, aku masih terus belajar ya teman-teman. Masih ada beberapa yang aku kurang paham dan yang harus kutingkatkan dengan kemampuanku yang bisa ku lakukan. Karena setelah kita udah belajar, ada menjadi lebih berdaya saing dan menarik lebih banyak peluang finansial. Selain itu, kita juga bisa menambah literasi keuangan agar mampu mengelola aset nih melalui strategi investasi yang tepat, sehingga bisa membuat keuangan bertumbuh secara optimal. Contohnya nih, mungkin ada beberapa yang dalam keuangan itu peran pentingnya salah satunya bisa jadi laki-lakinya atau mungkin jadi perempuannya. Dan mungkin ada bisa si laki-lakinya itu boros dan si perempuannya itu yang hemat. Nah, untuk melakukan value keuangan itu kita harus belajar untuk menyimpan secara rahasia tanpa sepengetahuan si boros tadi. Dan ketika si boros tadi memerlukan keuangan dan dana pada saat yang penting-penting, kita sebagai si hemat adalah salah satu solusi dan cara penyelamat ya teman-teman untuk bisa menghadapi situasi dalam keuangan finansial yang tidak bagus. Atau mungkin dengan si boros tadi, setelah udah mengetahui si hemat bisa menyimpan uang dan ketepatan yang dihasilkan dari sumber si boros, dan ada sedikit yang tidak sepakat dengan si hemat sudah mau menyimpan uang tersebut, padahal ada keperluan yang harus dibutuhkan. Contoh nih seperti belanja mingguan atau mungkin belanja keperluan dalam kehidupan sehari-hari, bukan untuk kepentingan si hemat, padahal itu untuk kebutuhan dalam satu keluarga tersebut. Nah, karena si boros tadi kurang sepakat dengan cara si hemat tadi dan cara untuk mengatasi dengan keperluan si boros tersebut dengan benar-benar wajib yang harus dipenuhinya. Nah, dia mencari solusi yaitu solusi utang. Dan utang itu tadi harus penuh
ditanggung jawab ya teman-teman. Kita harus sebagai si hemat harus mengingatkan bahwasannya utangnya itu adalah hal yang tanggung jawab yang harus dilakukan dan harus dibayar dengan sudah memenuhi kebutuhannya si boros. Nah, teman-teman, itu dia untuk 3 hal sederhana yang bisa dilakukan dalam kondisi keuangan yang bisa diperbaiki. Tidak terasa ya teman-teman, aku udah beraktivitas dari awal hingga akhir, sudah menemani, dan ini di ujung video lagi menghadiri pesta. Jadi teman tetangga ini anaknya menikah di tempat si perempuan dan kami harus menghadirinya. Oke teman-teman, menikmati pesta dan makanan ini dia untuk acaranya sampai selesai. Aku akhiri sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.